Tes 1, 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullahi ta'ala wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adzani Allah wa iyyakum min adzabin nar. Hadirin kaum muslimin dan muslimat, jemaah pengajian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala oleh karena semata-mata limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semuanya di atas kebaikan, di tempat yang terbaik di muka bumi ini, dalam rangka untuk meraih amalan-amalan kebaikan sebagai persiapan untuk menyongsong kehidupan yang lebih baik di negeri akhirat, negeri kekekalan. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan membahas salah satu wasiat dari malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Di dalam satu hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dari sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atani Jibril faqala ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquhu wa'mal ma syi'ta
fa innaka majziyun bihi wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail wa izzahu istighna'uhu 'anil nas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atani Jibril." Malaikat Jibril mendatangi saya. Faqala, lalu dia berkata, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, ish masita fa innaka mayyitun." Hiduplah sekehendakmu, maka sungguhnya engkau pasti akan mati. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquhu. Cintailah siapa yang engkau ingin cintai, maka sungguhnya engkau pasti akan berpisah dengannya. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Dan berbuatlah sekehendakmu, niscaya engkau akan dibalas dengannya. Wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail. Dan ketahuilah, sesungguhnya kemuliaan hamba yang beriman adalah berdirinya dia di malam hari. Wa izzahu istighna'uhu 'anil nas. Dan keperkasaan hamba yang beriman adalah merasa cukupnya dia dari apa yang di tangan manusia. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini adalah merupakan hadis yang sangat agung, yang terdapat di dalamnya banyak faidah yang bisa kita petik di dalamnya. Dan perhatikanlah hadirin jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril datang, turun menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril adalah merupakan penghulunya para malaikat, pimpinan para malaikat, datang menemui Sayyidu Waladi Adam, menemui pimpinan anak cucu Adam, Afdalul Anbiya'i war Rusul, menemui manusia, Rasul, dan Nabi yang paling utama. Datangnya malaikat Jibril ternyata dengan sesuatu maksud dan pelajaran yang sangat besar yang beliau ingin sampaikan kepada Rasul manusia yang mulia. Dari sini jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwasannya pelajaran yang akan dibawakan oleh malaikat Jibril ini adalah merupakan pelajaran yang sangat agung. Dan wasiat yang akan disampaikan oleh malaikat Jibril adalah wasiat yang sangat agung. Di dalam wasiat beliau ini, malaikat Jibril itu memanggil langsung dengan namanya Nabi. Memanggil langsung dengan namanya Nabi. Ya Muhammad, wahai Muhammad. Malaikat Jibril tidak memanggil dengan sifat
yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah. Ya Rasulullah, wahai Rasul Allah. Tidak. Tapi malaikat Jibril memanggil langsung dengan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad. Di sini memberikan isyarat, ya, memberikan isyarat kepada setiap dari kita yang membaca hadis ini, bahwasanya wasiat ini bukan khusus wasiat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan wasiat khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi wasiat untuk seluruh umat manusia. Dan wasiat ini adalah merupakan peringatan, nasihat, wejangan bagi setiap individu dari individu muslimah. Bagi setiap dari diri kita yang patut untuk kita petik ilmu di dalamnya, kemudian patut untuk kita yakini akan kandungannya, dan patut untuk kita amalkan, wujudkan di dalam kehidupan kita, dan terus kita sampaikan pula kepada yang lainnya, kita bersabar di atasnya. Di dalam wasiat ini terdapat di dalamnya 5 perkara, 5 hal. Yang pertama, malaikat Jibril memulai dengan wasiatnya, ish ma syi'ita fa innaka mayitun. Hiduplah sesuka hatimu, maka sesungguhnya engkau pasti akan mati. Di dalam wasiat yang pertama ini mengingatkan kepada beliau alaihi salatu wassalam, dan juga mengingatkan kepada seluruh umat manusia bahwasanya kehidupan ini pasti akan berakhir. Setiap insan pasti akan melewati pintu yang namanya pintu kematian. Tidak seorang pun dari manusia, tidak seorang pun yang memiliki jiwa, kecuali pasti akan melewati suatu pintu yang namanya pintu al-maut, pintu kematian. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala banyak menjelaskan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Di antaranya Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan mengalami yang namanya kematian. Siapa saja yang memiliki jiwa, yang memiliki ruh, dia akan mengalami yang namanya kematian. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal mereka telah datang, maka kematian itu tidak bisa diundur dan tidak bisa pula dikedepankan. Ajal adalah merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan bahwasannya berakhirnya kehidupan manusia, kehidupan seseorang di saat itu. Apabila ajal telah datang, maka tidak ada yang bisa mengundur kematian itu sendiri. Bahkan sampai Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam pun Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-30. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau
engkau langsung khitabnya kepada Nabi. Sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, mayitun, akan mati. Wa innahum mayitun, dan sesungguhnya mereka semuanya pun akan mati. Di sini mengingatkan kepada kita tentang kematian yang pasti akan datang pada setiap jiwa. Siapapun juga kita. Apakah kita memiliki kedudukan atau tidak memiliki kedudukan? Apakah kita orang yang terpandang di tengah-tengah manusia atau tidak? Apakah kita orang yang kaya ataupun orang miskin? Apakah orang tua ataupun masih muda? Bahkan masih anak-anak? Apakah dia orang besar ataupun orang kecil? Tatkala kematian telah datang, maka tidak bisa lagi diundur. Oleh karena itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam banyak memberikan nasihat kepada umatnya untuk banyak-banyak mengingat yang namanya kematian. Di antaranya Rasulullah SAW bersabda, "Aktsiru dzikra hadimil ladzat, yani al-maut." Perbanyaklah kalian mengingat yang namanya penghancur kelezatan, yakni kematian. Tatkala seorang hamba senantiasa mengingat akan kematian, bahasanya kematian itu pasti akan datang, maka dia tidak akan terlena dengan kehidupan dunia yang membawanya. Akan tetapi, dia akan banyak-banyak mempersiapkan apa perbekalan dia setelah kematian. Dan sebaik-baik manusia, secerdas-cerdas manusia adalah tatkala dia banyak mengingat kematian dan di saat itu pula dia susul dengan memperbagus perbekalannya untuk menghadapi kehidupan setelah kematian. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis, Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma bercerita bahwasanya ada salah seorang Ansor datang kepada Nabi alaihissalam, bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ayyul mu'min afdal?" Wahai Rasulullah, siapakah hamba yang beriman yang paling utama, yang paling baik? Qala ahsanuhum khuluqa. Hamba yang paling baik, yang utama adalah hamba yang beriman yang paling baik akhlaknya, yang paling mulia budi pekertinya, bagus di dalam pergaulannya. Wa ayul mu'min akiyas. Dan siapakah hamba yang beriman yang paling cerdik, yang paling cerdas? Qala aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu istidadan. Kata Nabi alaihissalam, hamba yang paling cerdas, yang paling cerdik adalah hamba yang paling banyak mengingat yang namanya kematian. Dan hamba yang paling bagus persiapannya di dalam menyongsong hari setelah kematian. Ini dua sifat yang disebutkan oleh Nabi alaihissalam berkaitan dengan hamba yang paling cerdas. Iya. Yaitu hamba yang paling banyak mengingat kematian. Dimanapun tergambar pada jiwanya
pada dirinya bahasanya kematian pasti akan datang menjemputnya. Kapan dan dimanapun juga. Iya. Apakah dia berada di masjid? Apakah dia berada di pasar? Apakah dia berada di tempat kerjanya? Apakah dia berada di atas motor? Apakah dia berada di atas mobil? Apakah dia berada di perjalanan? Dan seterusnya. Tatkala kematian akan datang, maka tidak akan bisa ditunda lagi. Senantiasa tergambar di dalam dirinya. Kematian pasti akan datang. Di balik itu, di balik senantiasa dia mengingat kematian, dia pun memperbagus persiapan-persiapan dia untuk menyongsong hari setelah kematiannya. Ini yang paling cerdas. Bukan yang paling cerdas itu orang yang memiliki gelar profesor, doktor, dan lain sebagainya. Iya. Itu dalam satu tinjauan. Dari tinjauan keduniaan. Tapi dari tinjauan agama, dari tinjauan syariat, orang yang paling cerdas, cerdik, adalah orang yang memiliki dua sifat ini. Banyak kematian, dan bagus persiapannya untuk menghadapi kematian. Ini yang pertama. Kemudian, yang kedua, dari wasiat Malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, juga selanjutnya kepada kita semuanya. Kata beliau, wa ahbib man syi'ita fa innaka mufariquhu. Dan cintailah siapa yang engkau ingin cintai, maka sungguhnya engkau pasti akan berpisah dengannya. Silakan cintai saudaramu. Silakan cintai ayah ibumu. Silakan cintai kerabatmu. Silakan cintai temanmu. Silakan cintai tetanggamu. Silakan cintai siapapun dari manusia ini. Maka sesungguhnya pasti engkau akan berpisah dengannya. Demikian pula, silakan engkau cintai harta. Silakan engkau mencintai kedudukan. Silakan engkau mencintai jabatanmu. Silakan engkau mencintai apa saja dari kesenangan dunia, perhiasan dunia. Maka sesungguhnya lambat ataupun cepat pasti engkau akan berpisah dengannya. Apakah dia yang akan memisahkan diri dari dirimu? Ataukah engkau yang lebih duluan memisahkan diri darinya? Itu ketetapan yang pasti. Oleh karena itu seorang penyair berkata, samaniyatun labudda minha alal fata. Wala budda antajriya alaihi samaniyah. Sururun wa hammun, wastima'un wa furqatun, wa yusrun wa usrun, summa sukmun wa afiyah. Kata seorang penyair, 8 perkara yang pasti dialami oleh seseorang. 8 perkara yang pasti dialami oleh seseorang. Dan pasti akan berlaku padanya 8 perkara itu. Yang pertama, sururun, kegembiraan. 2, hammun, kesedihan. 3, ijtima'un, berkumpul. 4, furqatun, perpisahan. 5, yusrun, kemudahan. 6, usrun, kesusahan. 7, sukmun, sakit. 8, afiyah, kesembuhan, keselamatan.
Ini 8 perkara yang pasti dialami oleh setiap orang. Di antaranya adalah berkumpul dan berpisah. Siapapun yang kita cintai, dari anak istri kita, dari keluarga kita, maka ingatlah, pasti kita akan berpisah dengannya. Pada suatu saat ketika Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan waktu untuk berpisahnya kita dengannya, maka pasti akan berpisah. Oleh karena itu disebutkan tentang wasiat ini, faya man ta'allaka qalbahu bihadhihi dunya bimata'iha wa ladzatiha wa zinatiha wa syahwatiha wattin nafsak alal firaq. Wahai siapa saja yang terpaut hatinya dengan dunia ini, yang terpaut hatinya dengan kesenangan dunia, kelezatan dunia, keindahan dunia, syahwat dari dunia, maka kokohkanlah, yakinkan jiwamu, pasti engkau berpisah dengannya. Pasti berpisah. Wasta'id lil intiqali min darin ila dar. Dan bersiaplah engkau untuk pindah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Dari suatu negeri ke negeri yang lain. Dari negeri dunia menuju negeri akhirat. Bersiap. Fama min ahadin fi hadhihi dunya illa wa huwa dhaifun wa ma biyadihi fa huwa ariyatun. Dan tidaklah seorang pun di dunia ini kecuali dia adalah sebagai tamu. Dan apa yang ada di tangannya itu adalah merupakan pinjaman. Wa hatmad dhaif murtahilun wal ariyatu mardudah. Dan tamu itu pasti akan berlalu. Sementara pinjaman pasti akan dikembalikan. Kita adalah tamu-tamu dunia. Pasti kita akan berlalu darinya. Tidak akan mungkin kita tetap berada di dunia ini. Dan apa yang ada di tangan kita, dari kedudukan, harta, jabatan, dan lain sebagainya, itu adalah pinjaman dan pasti akan kembali kepada pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, janganlah kecintaan kita kepada sesuatu dari perkara dunia dan berbagai macam perbendaharaan dunia itu membutakan hati kita dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan apa yang kita miliki dari dunia ini, berbagai macam kemewahannya, keelokannya, keindahannya, kecantikannya, menjadikan kita lupa dari mempersiapkan untuk hari yang terbaik setelah kematian. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala ingatkan di dalam surah Al-Munafikun, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Di ayat yang ketiga sebelum terakhir di surah Al-Munafikun, Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, janganlah sekali-kali harta-harta kalian, anak-anak kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah. Wa may yaf'al dzalika, siapa yang melakukan hal itu, yakni siapa yang menjadikan karena anaknya, hartanya, dia lalai dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, faulaika humul khasirun, maka mereka itu adalah orang-orang yang merugi. Sehingga dari itu, jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kecintaan kita kepada sesuatu dari perkara kedunia ini, dari keduniaan ini, janganlah membutakan hati kita. Janganlah menjadikan kita itu lupa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jangan menjadikan kita jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Jangan menjadikan kita lalai dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hal itu akan menjadikan kita akan binasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau juga menjelaskan, wa iyyaka, dan hati-hatilah engkau menyibukkan hatimu dengan kesenangan dunia atau syahwat dari syahwat dunia yang akan lenyap. Hatinya sibuk dengan itu, dia urusi itu, hatinya. Iya. Walaupun misalnya anggota badan kita sibuk dengan ini, tapi hati kita bukan di situ. Hati kita itu kembali betul-betul sibuknya dengan zikir kepada Allah, apa yang akan membawa kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi hati. Jangan hati kita itu yang dibesarkannya adalah dunia. Tapi hati kita itu membesarkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang ada di dunia ini akan lenyap dari kita. Atau kita yang akan meninggalkannya. Oleh karena itu, sibukkanlah hatimu dengan kecintaan yang tidak akan engkau berpisah dengannya. Dan yang dia tidak akan berpisah denganmu. Sibukkanlah hatimu dengan amalan-amalan soleh yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Sibukkanlah hatimu dengan hal-hal yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya amalan-amalan soleh ini, sesungguhnya perkara-perkara yang bermanfaat ini, yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang akan menemani engkau di alam kubur dan setelah alam kubur, dan dia tidak akan berpisah denganmu selama-lamanya. Amalan soleh, keimanan, ketakwaan, hal yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, apabila kita wujudkan dalam kehidupan kita, maka itulah yang akan menemani kita setelah kematian, hari berbangkit, dikumpulkannya di padang mahsyar, dan seterusnya. Ini yang akan menemani kita, dan inilah yang kita akan dapatkan sesuai dengan kadar amalan tersebut. Oleh karena itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi, yatba'ul mait salasa. Si mait itu diikuti oleh 3 hal. Fayarji'u tsnani wa yabqa ma'ahu wahid. 2-nya kembali dan 1 yang sisa tinggal bersamanya. Yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Fayarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Kata Nabi, dia diikuti oleh keluarganya, diikuti oleh hartanya, diikuti oleh amalannya. Maka keluarga dan hartanya kembali, yang tersisa tinggal bersamanya adalah amalannya. Itu yang diisyaratkan oleh pensyarat tadi. Ini bahwasanya hendaknya kita sibukkan hati kita dengan dia yang tidak akan berpisah dengan kita. Dan kita tidak akan berpisah dengannya. Kemudian kita sibukkan hati kita dengan amalan-amalan soleh. Dengan perkara-perkara yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana perkara ini adalah merupakan hal yang menemani kita setelah kematian dan seterusnya. Yang mana ini adalah perkara yang akan menentukan
kita bahagia atau sengsara. Itu amalan kita. Di dalam hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan selainnya, ketika Rasulullah SAW menjelaskan tentang perjalanan ruh hamba, mulai dari dicabutnya ruh tersebut sampai dikembalikannya ruh itu ke jasadnya di alam kuburnya, Nabi menjelaskan setelah kembalinya ruh itu di alam kubur. Kalau hamba yang beriman, setelah kembalikan ruh itu, maka datanglah dua malaikat. Malaikat Munkar dan Nakir yang dikuatkan oleh Syekh Al-Albani dalam satu hadis. Bertanya kepadanya tentang siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa nabimu. Orang yang beriman, dia jawab dengan jawaban yang benar sesuai dengan amalannya di dunia. Tuhanku adalah Allah, agamaku adalah Islam, nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seterusnya. Ya. Dan seluruh Nabi jelaskan ya. Kemudian setelah itu Nabi mengatakan, "Summa ja'ahu rajulun." Kemudian datanglah kepadanya seseorang yang sangat bagus perawakannya, yang sangat harum baunya. Lalu si mayit itu bertanya, "Man anta? Siapa engkau?" "Fawajhuka wajhu yaji'u bil khair." Sungguh wajahmu ini mendatangkan kebaikan. Qala ana amaluka sholeh. Maka orang yang datang itu tadi, yang bagus wajahnya, bagus perawakannya, harumnya bagus, harum, baunya. Dia menjawab apa? Dia menjawab, "Saya adalah amalanmu yang soleh." Amalan soleh, inilah amalan yang akan menemani kita di alam kubur. Dengan sebab ini kita akan diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam kubur. Akan dibukakan celah menuju surga. Akan diberikan hamparan dari surga. Akan datang kepada kita hawa dari surga. Ini amalan soleh. Maka hendaknya kecintaan kita terpaut dengan perkara-perkara ini. Kemudian yang ketiga, wasiat yang ketiga, kata malaikat Jibril, "Wa'mal ma syi'ta fa innaka majzi'un bihi." Beramallah sekehendakmu, maka sungguhnya engkau pasti akan dibalas dengannya. Beramallah kebaikan atau beramal kejelekan, beramal di atas kebenaran, di atas petunjuk, beramal di atas kesesatan, semuanya itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita amalkan di muka bumi ini, Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya. Dan seorang hamba tidak akan mendapatkan sesuatu di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali apa yang dia telah amalkan. Dan apa yang diamalkan itu akan dijumpai oleh setiap hamba di dalam suatu kitab, dalam buku catatan amalannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kullu syai'in fa'aluhu fi zubur. Wa kullu saghirin wa kabirin mustator." Dan segala sesuatu yang mereka lakukan itu tertulis. Setiap perkara yang besar dan yang kecil pun tertulis semuanya. Tidak ada yang disia-siakan. Amalan apapun juga, kebaikan maupun kejelekan, itu semuanya akan tertulis dalam suatu kitab. Oleh karena itu Allah juga menjelaskan di dalam surah Al-Imran ayat yang ke-30. "Yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara wa ma amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida wa yuhadzirukumullahu nafsa
wallahu raufum bil ibad. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara. Pada hari setiap jiwa itu mendapatkan apa yang dia amalkan hadir di hadapannya, berupa kebaikan dan demikian pula berupa kejelekan. Tawaddu law anna, maka dia yang melakukan amalan kejelekan ini tawaddu, dia berangan-angan. Iya. Dia ingin kalau sekiranya antara dia dan hari pembalasan itu amadan ba'ida, dalam jangka waktu yang sangat jauh. Wa yuhadzirukumullahu nafsa, dan Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kalian tentang jiwanya, tentang dirinya. Wallahu raufur rahim. Wallahu raufum bil ibad, dan Allah itu maha lembut kepada hamba-hambanya. Di dalam ayat ini menjelaskan kepada kita bahwasannya apa yang kita amalkan itu pasti akan kita jumpai setelah kematian, setelah dikumpulkannya umat manusia yang di hari hisab. Dan demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-49. Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina musfikina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa wudi alkitab, dan diletakkanlah alkitab, yakni buku catatan amalan. Fatarul mujrimina musfikina mimma fihi, maka engkau melihat orang-orang yang berbuat mujrim, berbuat dosa itu, musfikina, mereka ketakutan, mimma fihi, terhadap apa yang ada di dalam buku catatan amalannya. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan, ya wailatana, wahai alangkah celakanya kami. Mali hadzal kitab, buku catatan apa ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Dia tidak menyisakan amalan yang kecil maupun amalan yang besar kecuali tertulis di dalamnya secara terperinci. Wa wajadu ma amilu hadira, mereka mendapatkan apa saja yang mereka amalkan itu hadir di hadapannya. Wala yadlimu rabbuka ahada, dan Tuhanmu sama sekali tidaklah menzalimi seorang pun juga. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikanlah ayat ini. Perhatikanlah ayat-ayat ini. Bahwasannya amalan apapun juga, amalan sekecil apapun juga, yang baik maupun yang jelek, itu pasti kita akan jumpai secara detail, tertulis secara terperinci. Tidak ada yang disia-siakan dari amalan tersebut. Oleh karenanya, hendaknya bagi kita semuanya memikirkan akan keadaan diri kita. Apakah kita ingin ketika buku catatan amalan kita, kita baca amalan-amalan yang terdapat di dalamnya, amalan-amalan kejelekan, perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan keji, maksiat, dan lain sebagainya? Ataukah kita senang kalau amalan kita nantinya kita baca terdapat di dalamnya amalan-amalan soleh, amalan solat, amalan puasa, amalan zakat, amalan sedekah, amalan bermajelis ilmu, amalan membaca Al-Quran, berzikir, berdoa, dan lain sebagainya? Maka tentu saja bagi kita menginginkan agar amalan-amalan yang tercatat dalam buku catatan kita adalah amalan kebaikan yang bisa membuat wajah-wajah kita berseri-seri, bukan membuat wajah kita menjadi hitam muram karena membaca apa yang ada di dalam buku catatan tersebut. Maka dari itu, hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya bagi kita semua untuk melihat apa yang kita amalkan di dalam kehidupan kita ini. Azan dulu. Azan. Azan. Baik. Insyaallah nanti kita lanjutkan setelah azan ya. Baik. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Kan?
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Jadi sudah 3 wasiat yang kita jelaskan berkaitan dengan wasiat malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Wasiat yang pertama, wasiat tentang adanya kematian. Wasiat yang kedua berkaitan dengan siapapun yang kita cintai di muka bumi ini pasti kita akan berpisah dengannya. Dan wasiat yang ketiga, bahwasanya amalan apapun yang kita lakukan itu pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan amalan tersebut. Kemudian kita langsung masuk pada wasiat yang keempat. Yaitu kata malaikat Jibril, wa'alam anna syarafal mu'min qiyamhu bil lail. Dan ketahuilah sesungguhnya kemuliaan seorang hamba yang beriman adalah qiyamul lail. Berdirinya dia di malam hari. Dan yang dimaksud dengannya adalah salat malam. Iya, salat malam. Qiyam, berdiri, itu adalah merupakan salah satu rukun salat. Dan biasa dia mewakili dari amalan salat itu sendiri. Qiyamul lail maksudnya salat di malam hari, dari salat sunnah. Demikian pula kadang salat itu dinamakan dengan sujud. Yang diinginkan dengannya adalah salat sempurna, mulai dari takbiratul ihram sampai salam. Oleh karena itu di sini yang diinginkan adalah salat malam. Sesungguhnya kemuliaan hamba yang beriman itu adalah ketika dia menegakkan salat di malam hari. Salat di malam hari, yakni qiyamul lail, ia adalah merupakan salah satu salat dari salat-salat sunnah yang paling utama. Afdalus solati badal farido salatul lail. Kata Nabi alaihissalam, seutama-utama solat setelah solat wajib adalah solat malam. Oleh karena itu, banyak di dalam ayat-ayat Al-Quran dan juga di dalam hadis-hadis Nabi alaihissalam tentang anjuran untuk menegakkan solat malam. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah As-Sajdah ayat yang ke-16. Tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati ayun jazaa'an bima kanu ya'malun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, lambung-lambung mereka jauhkan dari tempat pembaringannya. Mereka beribadah kepada Tuhannya dalam keadaan takut, mengharap, dan terhadap apa yang kami rezekikan kepada mereka, mereka infakkan. Imam Mujahid rahimahullahu ta'ala menjelaskan tentang kalimat tatajafa junubuhum anil madaji'i. Mereka menjauhkan lambung-lambung mereka dari tempat pembaringannya. Kata beliau maknanya adalah biqiyamil lail, yaitu dengan salat malam. Jadi dia jauhkan lambungnya dari tempat pembaringannya, dia jauhkan dirinya dari tempat tidurnya, itu dalam rangka menegakkan qiyamul lail, salat malam. Bukan dia jauhkan lambungnya dari tempat tidurnya karena begadang. Iya. Karena nonton dan lain sebagainya. Tapi dia jauhkan lambungnya karena dia menegakkan salat di malam hari. Dan tatkala seorang hamba menegakkan salatnya di malam hari tersebut dalam keadaan rahasia, yakni tidak ada yang lainnya yang mengetahui dia akan amalannya tersebut kecuali semata-mata
dia bermunajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun membalasnya dengan pahala yang sangat besar. Sebagaimana yang Allah jelaskan di ayat yang ke-17, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum. Maka tidak ada suatu jiwa pun yang mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka. Apa yang disembunyikan untuk mereka? Min qurrati ayun, dari pandangan mata yang menyejukkan. Jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan terhadap apa yang mereka telah lakukan. Yang dari itu tadi, qiyamul lail, salat malam. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sifat-sifatnya orang yang bertakwa, sifatnya penduduk surga, bahasanya mereka itu senantiasa menegakkan salat malam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Az-Zariyat ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-18. Innal muttaqina fi jannati wa uyun, akhidina ma atahum rabbuhum, innahum kanu qabla dzalika muhsinin, kanu qalilan minal laili ma yahja'un, wabil ashari hum yastaghfirun. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada di dalam surga dan pada mata air yang mengalir. Akhidina ma atahum rabbuhum. Mereka mendapatkan apa yang Rabb mereka berikan kepada mereka. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Sesungguhnya dulunya mereka adalah orang-orang yang berbuat ihsan. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Sesungguhnya mereka itu sangat sedikit tidurnya di malam hari. Wabil ashari hum yastaghfirun. Dan mereka itu adalah orang-orang yang beristighfar di waktu sahur. Jadi ini diantara sifat-sifatnya orang yang bertakwa. Yani secara umum sifat mereka adalah orang-orang yang senantiasa berbuat ihsan, berbuat kebaikan. Kemudian di antara sifat-sifat itu adalah kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Dulunya mereka sangat sedikit tidurnya di waktu malam. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri tentang ayat ini, kata beliau, kabidul lail wa maddus solata ila sahar summa jalasu fid du'ai wastikanati wal istighfar. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, kabidul lail, mereka bersusah payah di malam hari, wa maddus solat ila sahar, dan mereka memperpanjang solatnya sampai sahur. Summa jalasu, kemudian setelah itu mereka duduk fi doa, untuk berdoa, wastikana, tunduk dan merendah, wal istighfar, dan mereka beristighfar. Yang di waktu sahur mereka beristighfar sebelum azan subuh. Sebelum azan subuh. Jadi ini amalan orang-orang yang bertakwa. Amalannya orang-orang penduduk surga. Yani mereka senantiasa menegakkan salat di malam hari. Demikian pula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih, dan di antara hadis itu Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan Imam Ahmad, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dari sahabat Abu Umamah, juga datang dari sahabat Bilal radhiyallahu taala anhuma. Nabi bersabda, alaikum biqiyamil lail, fa innahu da'bus solihina qablakum, wa qurbatun ilallahi, wa magfiratun, wa mukaffiratun lissayiat, wa manhatun anil ism. Kata Nabi SAW, hendaknya kalian menegakkan salat malam. Karena salat malam itu adalah hidangannya orang-orang soleh sebelum kalian. Ini amalan yang dilakukan secara kontinu oleh orang-orang soleh sebelum kita, ini sebelum umat Islam ini. Wa qurbatun ilallah. Sesungguhnya qiyamul lail itu, salat malam itu adalah jalan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa makaffiratun lissayiat. Sesungguhnya amalan salat malam itu adalah
menggugurkan kejelekan-kejelekan. Wa manhatun 'anil ism, dan juga amalan qiyamul lail itu adalah menjauhkan seseorang dari perbuatan dosa. Jadi salat malam adalah salat yang dianjurkan oleh Nabi alaihissalam kepada umatnya, yang memiliki berbagai macam keutamaan dan keistimewaan. Dan lebih-lebih lagi, orang yang menegakkan salat malam itu akan diberikan kepada mereka salah satu kamar dari kamar-kamar surga yang terbaik. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dan Imam Al-Hakim dan disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahumullah dari sahabat Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Inna fil jannati ghurfan yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha. A'addallahu ta'ala liman at'ama tu'am wa afsas salam wa shalla bil laili wan nasu niyamun." Kata Nabi alaihissalam, sesungguhnya di dalam surga itu ada suatu kamar, yang mana di kamar itu yura zahiruha min batiniha, dari luar dilihat apa yang ada di dalamnya, dan dari dalam bisa dilihat tembus keluar. A'addallah, Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan kamar tersebut liman at'ama tu'am, bagi orang-orang yang senantiasa memberikan makan. Wa afsas salam, dan bagi orang-orang yang senantiasa mengucapkan salam, menyebarkan salam. Wa shalla bil lail, dan orang-orang yang sholat di malam hari. Wan nasu niyamun, sementara manusia yang lainnya pun tidur. Ini kamar yang dipersiapkan untuk 3 orang. Iya. Yang pertama adalah orang yang senantiasa memberi makan. Yang kedua, orang yang senantiasa menyebarkan salam. Dalam riwayat yang lain adalah atobal kalam, orang yang senantiasa bertutur kata yang baik. Dan yang ketiga adalah orang yang sholat malam. Jadi ini adalah kebahagiaan, keberuntungan yang didapatkan oleh orang-orang yang senantiasa menjaga sholat malamnya. Oleh karena itu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah pengajian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa menjaga sholat malam kita. Walaupun itu mungkin kita tidak menegakkan sholat malam itu 1/2 malam suntuk, akan tetapi walaupun kita hanya menegakkan sholat malam itu, kita berdiri witir 3 rakaat, maka itu sudah dinamakan dengan sholat malam. Dan kalau itu kita lakukan secara kontinu dan terus menerus, kita mengharap pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dijanjikan di dalam Al-Qur'an dan juga dijanjikan di dalam hadis-hadis Nabi alaihissalam. Semoga kita termasuk dari mereka, merupakan sebab-sebab untuk dimuliakan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan kita dalam surganya. Menjaga sholat malam, walaupun hanya berdiri 3 rakaat witir. Bahkan kalau memang itu masih berat, berdiri 1 rakaat sholat witir. Itu juga sudah dinamakan juga sholat malam. Iya, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk menegakkan sholat malam ini. Kemudian selanjutnya yang terakhir, kata malaikat Jibril, wa izzahu istighna'uhu anin nas, dan keperkasaan, keagungan seorang hamba yang beriman itu adalah merasa cukupnya dia dari manusia. Artinya dia menjauhkan dirinya dari meminta-minta apa yang ada di tangan manusia. Dan salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi alaihissalam kepada kita semuanya, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Nabi alaihissalam senantiasa berdoa, Allahumma inni as'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, sesungguhnya saya memohon kepadamu petunjukmu, ketakwaan, kehormatan, dan rasa cukup. Yang merasa cukup dari apa yang ada di tangan manusia. Dan juga Al-Imam Al-Hasan Al-Basri berkata,
la tazalu kariman 'alan nasi aw la yazalu nasu yakrimuka ma lam tata'ata ma fi aidihim fa idza fa'alta istakhaffu bika wa karihu hadisaka wa abghaduka. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, engkau terus-menerus menjadi manusia yang mulia di atas manusia yang lainnya, atau engkau menjadi manusia yang mereka memuliakanmu selama engkau tidak meminta-minta apa yang ada di tangan mereka. Apabila engkau melakukan hal itu, maka mereka akan merendahkan engkau dan mereka akan membencimu serta memurkaimu. Jadi menjaga kehormatan diri, menjaga harga diri, juga menjaga agar kita tidak meminta-minta kepada apa yang ada di tangan manusia. Ini adalah merupakan perkara yang seseorang itu harus wujudkan di dalam kehidupan ini, dan hendaknya dia senantiasa ta'alluqnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta apa yang ada di sisi Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mewujudkan 5 wasiat malaikat Jibril ini sebagaimana yang beliau wasiatkan kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam. Dan tentu saja kita pahami bahwasanya tidaklah malaikat Jibril memberikan wasiat kepada Nabi kita Muhammad SAW kecuali itu adalah perkara yang sangat penting, dan perkara itu pun adalah perkara yang harus kita wujudkan sebagai umat beliau alaihi salatu wassalam. Barakallahu fikum. Apa yang benar itu datangnya semata-mata dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun jika ada kekeliruan ataupun kesalahan, itu datangnya dari diri kami dan dari syaitan, dan kami mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari kekeliruan tersebut. Jazakumullahu khairan ala husni istima' wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.